Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf mengganggu waktunya. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi apa yang saya pahami, yaitu manajemen stres ya dengan sholat ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, seringkali diantara kita mempersepsi ya bahwa stres itu mungkin dibayangkan orang yang mengalami gangguan jiwa berat sehingga mungkin masuk rumah sakit jiwa, atau sebagian diantara kita orang yang seperti itu mungkin dipasung dan sebagainya ya. Padahal stres yang kita alami yang punya dampak pada kesehatan itu jauh lebih ringan dari itu ya, mungkin dipersepsi lebih ringan dari itu, tapi mempunyai dampak yang sangat signifikan ya bagi kesehatan kita ya. Stres yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah suatu keadaan di mana jiwa kita itu berada dalam keadaan tertekan akibat mungkin menghadapi peristiwa kehidupan yang kita hadapi, atau adanya lintasan-lintasan pikiran ya di dalam benak kita, sehingga kita mengekspresikan emosi negatif ya. Jadi yang saya garis bawahi di sini adalah bahwa tanda utama stres yang dalam perhatian utama dalam pembahasannya adalah keberadaan emosi negatif ya. Selanjutnya kita membahas apa itu emosi negatif ya. Jadi emosi negatif adalah emosi yang membuat suasana hati kita itu tidak nyaman. Tidak nyaman ini tidak hanya mengenai pada suasana hati kita, tapi juga tidak nyaman terhadap apa yang kita rasakan dari tubuh kita. Jadi emosi negatif itu suasana hati yang tidak nyaman diikuti dengan reaksi tubuh yang tidak nyaman pula ya. Contoh dari emosi negatif misalnya, mungkin suatu saat kita merasakan sedih ya. Jadi suasana hati kita murung, jauh dari bahagia, yang badan tubuh kita merasakan, yang bisa kita rasakan mungkin merasa lelah ya, lemes. Lelah itu mungkin lelah psikologisnya ya, tidak mau ngapa-ngapain ya, lemas, tidak berdaya, mungkin leher jadi tidak tegang, jadi terasa tegang, tidur tidak nyenyak ya. Contoh lain adalah marah ya, marah atau jengkel ya. Jadi suasana hati kita terasa meluap-luap ya, meluap-luap kebencian ya, yang tubuh kita rasakan ya. Leher mungkin jadi tegang, jantung berdebar-debar, pernapasan kita jadi sesak ya, tangan gemetar, atau mungkin orang Jawa nyebutnya ngewel ya. Kita tidak dapat mengendalikan tindakan kita ya. Tanpa kita sadari, tindakan kita itu mungkin merusak diri kita, orang lain, atau barang-barang di sekitar ya, misalnya banting piring dan sebagainya ya. Permasalahannya adalah apa sih dampak emosi negatif tersebut ya. Ternyata emosi negatif itu mempunyai dampak buruk ya. Apa dampak buruknya ibu-ibu, bapak-bapak? Yaitu tanpa kita sadari itu bisa mencederai diri kita atau orang lain. Misalnya ya, dulu pernah ada berita seorang ayah yang meluap marahnya ketika menjumpai anaknya mempilok mobilnya ya, dengan tulisan itu. Ayahnya meluap tanpa, di luar kesadarannya, karena terbaca oleh emosinya, sehingga memotong tangan anaknya. Bayangkan ya, tindakan yang sangat berbahaya.
Tetapi dalam taraf yang lebih ringan ya, mungkin lebih ringan dari apa yang dilakukan oleh Bapak ini, sebenarnya bagi kesehatan itu apabila emosi negatif ini frekuensinya terjadi sering, berulang, durasi lama ya, maksudnya sekali emosi negatif bisa berapa jam gitu ya. Pernah saya ada pasien itu jengkel sama adiknya, perasaan meluap-luapnya itu sejak jam setengah 6 sore dan masih bisa berlangsung sampai jam 9 malam ya ini ya. Jadi terus besoknya mengalami hal gitu, maka dalam jangka panjang akan berakibat bermacam-macam ya, yang berdampak buruk bagi kesehatan kita ya, misalnya menjadi hipertensi, mengalami tekanan darah tinggi, mengalami diabetes, kadar gulanya tinggi, penyakit autoimunnya jadi tambah parah, penyakit alerginya jadi tambah parah ya, dan sebagainya ya. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa emosi negatif itu bisa muncul ya Bapak Ibu ya. Jadi pertama adanya yang paling sering adalah adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Dan paling penting dan yang paling bisa kita kendalikan adalah keberadaan pikiran yang tidak membantu. Ini paling sering menjadi penyebab atau pemicu terjadinya emosi negatif ya. Apa pikiran tidak membantu tersebut? Adalah pikiran yang muncul sesaat sebelum kita mengekspresikan emosi negatif ya. Pada saat itu kita meyakini kebenaran pikiran negatif itu ya. Pikiran tidak membantu tersebut ya, dan pikiran membantu ini langsung memunculkan emosi negatif ya. Contoh pikiran tidak membantu ya. Yang pertama adalah hitam putih ya. Jadi kalau mungkin orang yang berpikiran hitam putih itu orangnya kaku, tidak fleksibel, membuat standar yang tinggi dan tidak mau mentoleransi ketidaksesuaian apa yang dia dijumpai dengan pikirannya ya. Contohnya mungkin ya, kita punya standar yang tinggi untuk anak kita, istri kita, suami kita ya, padahal standar itu tidak mungkin setiap saat apa yang kita harapkan dari mereka itu bisa mencapai ya. Contohnya punya anak kecil 5 tahun, kita punya standar tinggi, rumah itu harus bersih dari coretan ya, padahal anak-anak seperti itu kan tidak bisa kita kendalikan ya. Anak harus bangun subuh ya, padahal masih kecil ya, padahal jam tidurnya masih butuh lebih lama. Di sini ada kita butuh standar yang tinggi ya. Jadi ini standar yang sebelum terjadinya kejadian ya. Jadi ini standar yang tinggi dan ini akan mempermudah terjadinya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Terus kemudian yang kedua adalah katastrofi ya. Katastrofi itu berpikiran negatif, jadi peristiwanya sudah terjadi tapi muncul pikiran-pikiran negatif ya. Contohnya pikiran-pikiran tidak bantu maksudnya. Contohnya seorang cleaning service ya, tanpa sengaja memecahkan kaca pengumuman dan kemudian itu kan ada kecelakaan itu sebenarnya peristiwa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Kemudian yang muncul dalam benak pikirannya Bapak cleaning service ini, waduh, dan dia meyakini ya, wah habis ini saya pasti dipecat, habis ini saya nggak bisa bayar rumah, habis ini terus rumah saya nanti disita, nanti habis ini saya jadi rumah keluarga saya tinggal di jalan gelandangan dan sebagainya. Ini contoh pikiran katastrofi. Terus kemudian yang ketiga yang sering kali pikiran tidak membantu adalah kita membandingkan ya. Sebenarnya kita sendiri kan nggak suka ya ketika ada orang membandingkan ya, kamu tuh harusnya seperti itu, tapi kita sendiri punya pikiran negatif, kita membandingkannya. Ini pengalaman saya sendiri ya, saat sekolah itu saya itu agak lambat ya Bu, sampai terlambat sekolah, termasuk kelas 3 ini ya. Saya menjumpai adik kelas saya yang sudah sampai ujian gini sudah mau selesai itu, terus saya bandingkan itu ya, terus habis itu sedih gitu ya. Nah itu ya, saya kok nggak bisa gitu ya. Nah ini mungkin sehari-hari kita juga kayak gitu ya.
reuni dengan teman SMA atau SD itu ya. Tuh saya pada lulusannya podo tapi kok dia bisa seperti ini, terus kita bandingkan, terus kita sedih. Nah, ini juga pikiran membandingkan ya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah meramal tapi buruk ya, atau membaca pikiran, meramal pikirannya orang tapi pikirannya buruk. Misalnya seorang karyawan dijanjikan ketemu sama atasannya besok jam 9 gitu ya, ternyata pada saat mau bertemu itu pimpinannya ada pertemuan mendadak sehingga membatalkan pertemuan, tapi muncul pikiran tidak membantu, yaitu meramal ini ya, meramal pikiran ya. Itu bosnya mesti nggak senang sama saya, itu mesti ya mau ketemu saya aja terus pakai alasan macam-macam, nggak bisa gitu ya. Nah ini, atau mungkin janjian suami istri, janjian sama suaminya atau janjian sama istrinya, ternyata molor ya, terus kemudian muncul pikiran, wah ini suamiku sudah nggak setia sama saya, istriku kayaknya sudah punya selingkuhan dan sebagainya. Ini meramal ya. Terus kemudian yang kelima, mudah berkesimpulan ya, Jamil. Jadi seperti itu tadi ya. Itu contohnya, mohon maaf ada ketukar, yang tadi itu adalah mudah berkesimpulan, yang satunya yang meramal itu begini ya. Jadi kadang-kadang kita pagi mungkin kesandung, terus habis itu ketatap apa gitu, terus kita meramal, hari ini kayaknya nggak baik, terus akhirnya, atau mungkin ada malam-malam ada suara burung tet gitu ya, katanya itu sebagian meyakini ada peristiwa buruk terjadi, tapi dia meramalkan untuk dirinya sendiri gitu ya. Nah ini terus muncul pikiran-pikiran negatif ya, pikiran-pikiran tidak membantu, akhirnya terekspresikan emosi negatifnya ya. Nah permasalahannya adalah bagi kita bagaimana kita mengendalikan emosi negatif kita sendiri ya. Yang pertama adalah, yang paling penting adalah kenali emosi negatif sedini mungkin, netralkan sesegera mungkin ya. Jadi emosi negatif atau stres, ya kenali stres sedini mungkin dengan merasakan emosi negatif, netralkan sesegera mungkin ya. Seperti yang tadi yang sudah saya singgung tadi ya, seorang kakak jengkel sama adiknya dari jam 5.30 sore sampai 9 malam itu, apalagi mungkin kalau di kantor ketemu hal yang menjengkelkan, terus kemudian tidak menyadari besoknya lagi gitu, akhirnya mungkin nggak sampai 5 tahun dia mungkin sudah kena hipertensi, mungkin sudah kena karena itu sebelum berlanjut jadi buruk, maka kenali sedini mungkin, netralkan sesegera mungkin. Di sini saya mengenalkan 5 langkah ya, mengendalikan emosi atau stres dengan sholat ya. Yang pertama adalah sadari adanya emosi negatif atau suasana hati ya. Kadang kita nggak sadar ya, maksudnya peristiwa berlalu terus emosi negatif, terus kita kesambi pekerjaan lainnya, tapi di sini kita mulai sadar ya, saya merasa suasana hati saya berubah ya, tadi murung atau sedih atau jengkel, lelah dan sebagainya ya. Terus kemudian dan merasakan perubahannya ya. Terus kemudian setelah menyadari, karena ini khusus untuk yang umat Islam, kita ada kewajiban sholat 5 waktu ya, maka di sholat terdekat itu ya kita mulai mencari ya, melakukan perenungan. Jadi sebelum melakukan sholat tadi mulai menyadari, langkah keduanya adalah mengukur ya tingkat stres ya, atau termometer stres ya, dari emosi negatif, yaitu 0 sampai 10. 10 itu berarti kita tidak bisa mengendalikan diri kita, berarti kita benar-benar dalam keadaan terbajak oleh emosi negatif kita ya. Kalau di bawahnya berarti kita masih bisa melakukan hal normal tapi berusaha keras untuk mengendalikan ya, itu kalau di bawahnya, dan seterusnya ya. Jadi kita kasih skor ya, seperti itu ya. Setelah itu langkah kedua. Langkah ketiga adalah menikmati wudhu dan menikmati sholat ya. Jadi wudhu benar-benar dinikmati ibu-ibu, bapak-bapak ya. Jadi keran wudhu itu kerannya dibuka kecil, terus kita merasakan sentuhan airnya ya, merasakan sentuhan air pada tangan, merasakan sentuhan air pada wajah kita, merasakan sentuhan air ya pada kulit kepala kita. Ini bagian favorit saya ya, bapak ibu ya. Biasanya saya kalau sudah selesai wudhu, kan maksudnya sudah selesai rukun wudhunya, ini saya mengulangi ini sampai saya merasa nyaman gitu ya,
tangan dibasahi, terus kemudian kita mengusap kulit kepala dari dahi sampai ke belakang, terus kayak merasakan dipijet itu lah, ya, memijat diri sendiri ya. Habis itu kita melakukan sholat ya. Sholat itu berbisik, kita nikmati, bisa ini ya, merasakan, mungkin syukur bisa memahami makna bacaan sholat, kita bisa menghayati ya. Setelah selesai sholat baru kita istilahnya merenung ya tentang emosi negatif tadi gitu ya, merasakan emosi negatif kita seperti apa, merasakan suasana hati kita tadi, tapi dalam keadaan kita santai Bu, merasakan badan kita ya, terus kemudian mulai menganalisis ya, tapi mulai membayangkan peristiwanya apa tadi, mungkin sama anaknya, mungkin sama suaminya, mungkin sama istrinya, tapi biarkan peristiwa itu mengalir dengan santai di dalam peristiwa tubuh dalam pikiran kita ya. Nafas kita jadi pelan ya, tapi membayangkan peristiwa tersebut tanpa menghakimi, biarlah dia mengalir, biarlah kita menerima ya ketidaknyamanan perasaan tadi ya. Terus kemudian kita akui ya, terus kemudian kita pasrahkan pada Allah. Ya Allah, aku tadi sedih. Ya Allah, aku tadi jengkel ya. Terus kemudian kita berdoa ya, mungkin yang jadi sebab mungkin anak kita, istri kita, suami kita doakan ya, kita maafkan, kita doakan agar Allah memberikan kemudahan, semeleh dan pasrah ya, kita letakkan ya, kita pasrahkan semuanya pada Allah ya. Terus kemudian itu tadi langkah keempat ya. Terus kemudian langkah kelima, ukur kembali, ini langkah terakhir ya, ukur kembali ya, bagaimana suasana hati kita ya, dari 0 sampai 10 ya. Insya Allah mudah-mudahan sudah lebih turun ya daripada skor emosi sebelumnya ya. Terus habis itu kita nilai ya, apakah permasalahan setelah merenung tadi, apakah permasalahannya selesai. Yang ideal itu permasalahan selesai, terus suasana hati kita merasa puas ya. Ada kalanya permasalahan itu masih berlangsung tapi kita sudah merasa puas, kita merasa ridho, ya Allah, ini peristiwa hidup yang Engkau yang membuat ya Allah, Engkau yang ya Allah, aku ridho ya semua terhadap peristiwa yang Engkau berikan padaku ya. Ada kalanya kita mungkin selesai ya, permasalahan selesai tapi kita masih jek dongkol ya, berarti ini kita ya memang butuh latihan ya, tidak sekali 2 kali bisa selesai. Yang lebih parah itu ini ya, sudah tidak selesai, tidak puas ya, memang ini butuh proses ya. Makanya kita menghipnosis diri kita sendiri ya. Ya Allah, aku ridho terhadap peristiwa yang Kau berikan kepadaku, Kau hadiahkan padaku. Aku menerima, aku ikhlas ya Allah, bila keridhoanku ini adalah menjadikan Engkau muliakan derajatku, Engkau maafkan kesalahan-kesalahanku di masa lalu. Mungkin itu Bapak-bapak, Ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.